Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun tempatnya dan mengikuti ibadah bersama dengan kami, memasuki Minggu Advent yang kedua pada hari ini, kita akan bersama-sama mengambil satu tema panggilan untuk hidup taat. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Kita merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan saat ini kita sudah memasuki masa Advent yang kedua. Kita bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Rindukan
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, membuka seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Engkau jauh lebih mengetahui apa yang kami lakukan, dan seringkali apa yang kami lakukan tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk mengikuti dan taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Inilah dosa kami. Kiranya kasih Kristus yang akan membebaskan dan menyucikan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Ketika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana dinyatakan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9, merupakan sebuah teladan yang dilakukan oleh Yesus demi menebus dosa kita. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 3, Ya Yesusku berjanji. Dekat
Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita menerima sapaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah surgawi, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk menerima sapaan-Mu. Biarlah sapaan-Mu akan mengingatkan, menguatkan, dan mengajar kami, supaya ke depannya hidup kami menjadi lebih baik lagi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan. Ketika kita memasuki minggu Advent kedua, kita diajak untuk melihat apa yang terjadi sebelum Yesus datang dan berkarya di tengah dunia ini. Itulah sebabnya bacaan kita pada saat ini berjudul dalam Alkitab kita Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita saat ini sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah ketaatan Yohanes Pembaptis. Apa itu taat? Taat memiliki arti tunduk dan patuh pada perintahnya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis pada waktu itu dipanggil untuk melaksanakan sebuah pekerjaan penting sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan kehendaknya, ia sadar bahwa pekerjaan penting yang harus dilakukan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan dapat dikatakan sangat sulit. Mengapa? Karena dia harus mempersiapkan jalan bagi sosok yang ditunggu-tunggu oleh manusia, yaitu sosok Mesias.
Tentu itu sesuatu yang tidak mudah bagi Yohanes. Yohanes merasa siapa dirinya sebenarnya. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa ia dalam ayatnya yang ke-6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya sebenarnya Yohanes merasa bahwa dirinya tidak layak untuk pekerjaan penting membuka jalan bagi hadirnya sosok yang dinantikan oleh banyak orang. Tetapi Yohanes melihat bahwa tugas penting itu bukan untuk dirinya. Tetapi tugas penting itu adalah untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu umat manusia. Sehingga walaupun itu sesuatu tugas yang sangat berat, tetapi dia mau menerimanya. Dia mau melakukannya dan dia taat untuk mengikuti apa yang harus dikerjakannya. Jadi ketika tugas berat itu diberikan, dia tidak menolak, tetapi justru sebaliknya taat. Bahkan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, Yohanes tidak kenal lelah untuk menyampaikan apa yang harus diberitakan. Pertanyaannya adalah, mengapa ia bisa taat? Yang pertama, karena ia dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan itu. Jadi dia melakukan itu bukan kehendaknya sendiri. Aku ingin melakukan, bukan karena kehendak Yohanes, tetapi karena dia diutus, dipanggil untuk melakukannya. Maka dia bisa taat. Bukan aku yang menghendaki, tetapi Tuhan yang menghendaki. Yang kedua, dia tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah untuk keselamatan manusia. Dia tahu bahwa pekerjaan yang dikerjakannya itu adalah untuk kepentingan umat manusia yang lebih luas lagi. Maka kemudian dia mau melakukan itu bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan dan untuk sesamanya. Dan ketika Yohanes mau melakukannya dengan kerendahan hati. Mengapa dikatakan rendah hati? Tadi sudah saya jawab. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebenarnya dia merasa diri bahwa tidak layak untuk melakukan pekerjaan besar ini. Yohanes tetap melakukan hal itu dengan segala kerendahan hati. Dan ketika Yohanes melakukan pekerjaan itu dengan taat dan tidak kenal lelah, apa hasilnya? Hasilnya adalah banyak orang yang kemudian datang bertobat dan kemudian meminta diri untuk dibaptis atau menyatakan diri untuk menerima baptisan. Jadi ketaatan dan jerih juang Yohanes yang mau melakukan pekerjaan yang tidak mudah itu hasilnya luar biasa. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yohanes. Kita dipanggil untuk meneladani Yohanes.
Memang Tuhan tidak memanggil kita seperti Yohanes supaya membukakan jalan, supaya ketika Yesus hadir sudah siap. Tetapi panggilan Tuhan atas kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan berita yang pada waktu itu disampaikan oleh Yohanes. Berita tentang keselamatan, berita tentang pengampunan dosa, sehingga kita percaya kepadanya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan berita itu dan kita mendapatkan sesuatu di dalam hidup kita, maka itulah yang harus kita wartakan. Jadi kita dipanggil juga seperti halnya Yohanes, memberitakan apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Kita alami apa yang kita alami? Ya, menerima kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu yang harus kita kerjakan di tengah kehidupan ini. Sebagai wujud bahwa kita taat kepada Tuhan yang memanggil kita. Dan memang tidak mudah karena apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini. Bagaimana dalam kondisi yang sangat sulit saya memberitakan berita kabar baik kepada orang-orang. Itu yang harus kita kerjakan. Sesulit apapun ketika kita mau melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita mau taat mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan, pastilah hasilnya melampaui apa yang kita pikirkan. Artinya apa? Artinya ketika kita mau taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagaimana Yohanes lakukan pada waktu itu. Dan itu kita lakukan dengan ketaatan, kita lakukan dengan tidak kenal lelah. Maka akan banyak orang yang juga merasakan kabar baik, menerima kabar baik, dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita berpikir pada diri kita sendiri, saya tidak sanggup, itu berarti kita tidak mau melakukan sebagaimana yang Yohanes lakukan. Yohanes mungkin pada waktu itu kalau diminta untuk jujur tidak sanggup. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, ya dia lakukan itu karena itu panggilan Tuhan dan itu dilakukan untuk kepentingan umat manusia yang lebih besar lagi. Kalau saat ini kita dipanggil supaya kita memberitakan kabar baik melalui tindakan kita yang konkret. 2 minggu yang lalu sudah saya singgung bahwa Jemaat Philadelphia akan masuk ke usia 8 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan melalui aksi kita yang nyata? Mungkin kita katakan gereja saya kecil, gereja kita kecil, kita tidak bisa. Kalau kita sudah mengatakan seperti itu ya kita tidak akan bisa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita dipanggil sekalipun kita gereja kecil, tetapi kita dipanggil untuk melakukan itu meski berat, tetapi Tuhan pasti akan memampukan, bahkan hasilnya melampaui apa yang kita pikirkan. Aksi-aksi kita kalau kita mau melakukannya maka itu akan jauh berdampak lebih besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pertobatan kita dalam masa Adventus yang kedua ini bukan sebuah ritual, tetapi aksi nyata yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagaimana kita meneladani Yohanes untuk taat dan tidak kenal lelah melakukan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita wujudkan itu dalam kehidupan ini sehingga ketika Tuhan datang kita sudah siap menerimanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Tuhan, umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh belajar dari ketaatan Yohanes Pembaptis ketika harus melakukan pekerjaan besar dan dia merasa sebenarnya sangat tidak mampu, tetapi oleh karena ketaatannya kepada Tuhan melakukan hal itu, Yohanes bisa melakukan itu, bahkan hasilnya melampaui dari apa yang dipikirkannya. Ada begitu banyak orang yang mengenal Tuhan, bertobat, dan kemudian memberi diri dibaptis. Saat ini Tuhan juga memanggil kami untuk memiliki ketaatan, hidup yang taat terhadap panggilan Tuhan, mewartakan kabar baik bagi setiap orang yang kami jumpai melalui aksi nyata. Tolong dan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk sapaan Tuhan, biarlah hal ini akan mendorong kami untuk lebih lagi melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Pada saat ini kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan dari sakitnya dan terus harus rutin kontrol. Kami membawa Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Widiat Mojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Sri Francisca Sri Wahyuni, Ibu Wartini, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi mereka bergumul dengan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka untuk terus mengikuti apa yang harus dilakukan dalam proses pemulihan kesehatan. Keluarga yang merawatnya dan mendampinginya, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan juga hal-hal yang dibutuhkannya. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan setiap keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan atas keluarga kami sebagai orang tua yang harus terus mendampingi dan mendidik anak-anak kami. Berkatilah kami semuanya sebagai anak-anak yang harus melaksanakan tugas panggilan. Tuhan pun juga memberkati yang sudah menyelesaikan ujian. Kiranya Tuhan memampukan mereka mengikuti segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam masa studinya. Demikian juga yang akan masuk dalam ujian, Tuhan pun mempersiapkan anak-anak kami sehingga ketika ujian mereka nanti bisa mengerjakan semua berpulang untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya melalui pergumulan kami, iman kami semakin dikuatkan.
Kami menyerahkan sisa hidup kami yang ada ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua, Hidup Kita Yang Benar.
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang Tuhan, kiranya Tuhan terima sebagai ungkapan syukur kami, karena Tuhan telah melawat, memberkati hidup dan kehidupan kami setiap hari. Tuhan, persembahan ini kami aturkan dengan rasa sukacita kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di sini, di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila ada kekurangan kami, di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dipanggil untuk meneladani Yohanes Pembaptis yang sudah taat untuk melaksanakan panggilan Tuhan, memberitakan pertobatan kepada banyak orang. Saat ini kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik yang sudah kita terima tersebut kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Itulah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan PKJ 148 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita, dan mari kita senantiasa belajar untuk taat, mewartakan apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 406 bait 1 sebagai pujian penutup ibadah pada hari ini.